Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi hadhil khisalah. Maka renungkanlah olehmu, wahai orang yang cinta pada ilmu, hadhil khisalah, akan ini perkara-perkara. Wa'lam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khaba'isi fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasati. Ketahuilah olehmu bahwasanya yang paling besar di antara sebab-sebab pada tumbuhnya ini penyakit-penyakit di dalam hati, yaitu menuntut ilmu karena lantaran berbangga-bangga dan berlomba-lomba. Pak pinter-pinter. Fal'ami bima'zilin an aksari hadhil khisali. Maka adapun orang awam, yaitu jauh dari kebanyakan sifat-sifat ini. Wal mutafaqihu mustahdifun laha. Adapun orang yang mempelajari ilmu, yaitu orang yang memasang dirinya menjadi sasaran baginya. Wa huwa muta'arridun lil halaki bisababiha. Dan dia penuntut ilmu mutafaqih, yaitu orang yang mendatangkan bagi kebinasaan dengan sebabnya. Fanzur ayyu umurika aham. Maka tiliklah olehmu mana urusanmu yaitu yang paling penting. Atata'allamu kaifiyatal hadari min hadhil muhlika. Apakah belajar oleh kamu akan tata cara menghindari dari ini hal-hal yang membinasakan. Wa tashtaghilu bi islahi qalbika wa imarati akhiratika. Dan kau sibuk dengan mendandani kalbumu dan memakmurkan akhiratmu. Amil aham, ataukah adapun yang lebih penting, antakhudha, yaitu bahwa kau masuk ma'al khaidin, bersama orang-orang yang masuk pada perkara yang tak penting. Fatatlubu minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri wal riya'i wal hasadi wal ujubi. Maka kau menuntut dari ilmu ini akan sesuatu yang menjadi sebab bertambahnya kesombongan, keriaan, kedengkian dan keujuban. Hatta tahlika ma'al hadikin, sehingga kau binasa bersama orang-orang yang binasa. Wa'lam anna hadhil khisalas salasa min ummahati khaba'isil qulub. Ketahui olehmu bahwa ini sifat yang tiga, yaitu daripada induknya akhlak-akhlak buruk qalbu. Walaha maghrasun wahidun, dan baginya ada satu pohon. Wa huwa hubbud dunya, yaitu amat sangat mencintai dunia. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Karena yang demikian itu bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun amat sangat mencintai dunia, yaitu pangkal segala kedosaan. Wa ma'ahada fad dunya mazra'atun lil akhirati. Disertai ini pangkal segala kedosaan, maka adapun dunia yaitu tempat bercocok tanam akhirat. Faman akhadha minad dunya biqadri darurah yasta'inu biha 'alal akhirati fad dunya mazra'atuhu. Siapa orang yang mengambil dari dunia ini seukuran kebutuhan, yang ia meminta bantuan dengan dunia atas ibadah menuju akhirat, maka adapun dunia yaitu tempat bercocok tanamnya. Wa man arada dunya liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuh. Siapa orang yang menginginkan dunia untuk bersenang-senang dengan dunia, maka adapun dunia yaitu
tempat kebinasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Di tengah ya, nggak apa-apa. Bawahnya materi baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah kita mengkaji panjang lebar hadis Nabi, betapa ribetnya kita di dalam hidup ini kalau tidak berupaya mempelajari ilmu hati. Amal kita banyak yang tidak lolos walaupun nampak bagus fikihnya, karena hatinya belum kayak Alif. Alif itu lempeng menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Quran walaupun huruf hijaiyah 28 tidak diawali dengan alif, karena alif harus diupayain. Awalnya dengan ba, bismillah. Walaupun huruf hijaiyah ada alif, ba, ta, sa, jim terus, tapi awal huruf Quran bismillah. Abba, alif kudu kita upayain biar kita jadi kayak alif. Ininya begini, pilih nomor 1, bukan, artinya begini, lempeng begitu. Begini kata Imam Ghazali, fata'amal, ayo kita bersama merenung daripada hadis Mu'adz bin Jabal yang begitu panjang. Rasulullah jabarkan, duhai semua orang yang demen ama ilmu, tentang 3 akhlak buruk yang kita kudu jauhi banget. 3 pokok: sombong, riya, ujub. Di dalamnya ada dengki nih. Jadi kalau mau dipanjangin 4: sombong, riya, ujub, dengki. Ini 4 ini nih. Tolong yang 4 nih diupayain biar hilang dari kita. Sebab hati itu kayak rumah. Riya, ujub, apalagi tuh, dengki, sombong. Ini namanya kabang-kabang. Apa orang kebun kopi? Kabang-kabang. Baik, kabang-kabang. Sampah. Jadi ada orang di kebun kopi, dia punya rumah gede, tapi banyak kabang-kabangnya, sampah banyak. Dia kagak pakai dibersihin, beli sofa ditaruh di situ, beli guci, beli lemari, beli macem-macem, buffet segala macem. Ini namanya bila ada orang model begini, tindakan bener apa salah? Yang benernya bersihin dulu, baru bisa diisi. Nah, hati begitu. Ujub, riya, sombong, dengki, ini namanya kabang-kabang. Syukur, sabar, tenang ngadepi ujian Allah, ini namanya buffet, lemari, kursi. Ini nggak bisa masuk kalau hati kita belum rapi. Ibaratnya ini ada air kopi, kan hitam begitu. Bukan saya minta kopi nih, nanti dikasih kopi lagi. Ini contoh masalahnya. Sebab saya nyontoin air comberan nggak bagus banget nyontoinnya. Sebetulnya hitamnya intinya saya ini. Ini kopi kan hitam. Kita kasih air putih, nggak bisa, tetap kotor. Kasih lagi kotor, kecuali harus dibuang dulu baru diisi. Begitu. Hati itu susah. Diisi akhlak baik tuh nggak nerima. Karena ininya kotor. Kudu dibuang dulu. Kata Imam Ghazali, jujur penyebab orang itu banyak belangsak, banyak stres, banyak sedih, banyak bingung, banyak galau, ndak ngerti. Jujur kebanyakan berangkat daripada di hati ada pohon-pohon busuk ini. Pohon sombong, pohon
ria, pohon ujub, pohon dengki. Begitu. Kita ndak usah. Kita nggak mau ngomongin orang. Kita ngomongin diri. Kesombongan yang di hati kita kudu dibuang. Apalagi sombong sama Allah. Ke musola aja nggak mau. Tapi ke tempat mancing nih, pergi lama mau. Sama Allah sombong banget. Kan yang ngasih nikmat Allah. Yang ngasih hidup Allah, rezeki Allah, semuanya Allah. Lah, masa sama Allah kita sombongin? Sama makhluknya aja nggak boleh. Dengki, ada tetangga kebeli motor, dia gusar hatinya. Puyeng, tetangga lagi kebeli PCX warna putih, stres. Ada juga tetangga kebeli mobil Fortuner, pingsan. Ini mau ngapain kayak begini? Lama-lama tetangganya tahu ini orang nih ngiri, dia dinyalain mobilnya, depan pintunya maju mundur, pakai bunyi klaksonnya, tantin, sampai dia keluar. Kenapa? Belum bisa. Bukan, mobil baru, pingsan lagi. Pingsan, dibawalah ke rumah sakit yang dekat Primeri Bintaro. Dekat rumah sakitnya, yang dekat, bawa ke rumah sakit. Lama nggak ketemu di masjid, ditengok, bawa jeruk, bawa buah. Abang ini lama saya cari-cari di masjid nggak ketemu, dengar-dengar sakit, jadi saya datang. Dia sakit udah mulai mikir, saya kalau mati ya hati kayak begini banget sama tetangga, nggak bener ini. Saya harus lempeng ini, ya Allah sudah dosa. Lagi begitu dia datang, tok-tok, Assalamualaikum, bawa jeruk, bawa apel, bawa pir. Ini orang baik banget ya, padahal saya tuh hatinya kayak begini. Sampai dia nengok, ya Allah luar biasa. Dia bilang, bang maafin ya. Itu dia, saya cari kamu ini kemana, ternyata kamu sakit, saya baru tahu, maafin, saya baru nengok. Iya abang ini baik banget, Masya Allah, maafin, saya ini banyak nggak bener sama abang ini. Makasih banyak, abang udah nengok. Kata dia, bukan mau nengok kemarin, mau ngapain? Mau bilangin saya habis beli rumah baru, pingsan lagi. Jadi pegel, mau ngapain mikirin orang? Kita nih harus mikirin diri sendiri biar kita selamat sampai akhir. Sebab Allah bilang dalam Al-Quran, la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat enggak manfaat anak, enggak manfaat harta banyak, enggak. Yang manfaat bila kita membawa hati yang bersih, yang sehat. Qalbun salim itu sehat. Dari apa? Dari kibir, sombong, ria, dari ujub, dari dengki. Kita nggak usah. Jadi kalau ada tuh di grup WA musola, ada orang nge-share piring kosong, kurang ajar, bikin ngiri aja. Bukan. Jangan-jangan dia minta makan. Begitu. Yang bagus saja pikir gitu. Ini bikin ngiri aja. Nge-share lagi duduk di Telaga Sampiren. Mungkin lagi lewat doang. Dia beli juga kagak. Zaman begini. Begitu aja. Jadi biar kagak buruk sangka. Ini payah nih, segur kagak diajak gua, bukan. Kita kan kagak tahu, yang enak aja. Supaya kita tuh enggak pegel sama orang. Penyebab terbesar keributan yang ada, kacau balau yang ada, di mana saja, kata Imam Ghazali, penyebabnya kita itu menuntut ilmu niatnya tidak lillah, belajarnya tidak lillah. Kita jadi jurnalis, kalau dia lillah ganjaran gede. Memberikan informasi yang nenangin, jangan yang bikin panik. Begitu. Kita bawa ambulan, kalau lagi kosong mau jangan dibunyiin apa, kan jadi pegel juga, iya kan. Nih mati lagi, kata yang sakit nih, jangankan yang sehat, kita yang sakit, ini yang sehat aja, jangankan yang sakit, yang sehat mati lagi. Ini Ijrail lagi main-main di kampung gua ini, begitu.
Ngeri juga takut mampir doang. Tuh, itu yang sehat, apalagi yang sakit 2 hari lagi nih. Begitu. Itu bukan jadi obat, jadi tambah parah. Jangan dibunyiin. Jadi nggak bikin orang gusar. Jadi bikin orang tenang aja. Jangan bikin orang tuh jadi panik. Apa kek yang diomongin? Mau mancing yuk, mancing ya apa kek dah. Yang penting orang tuh jadi tenang. Jangan sampai orang tuh jadi stres. Nuntut ilmu ini harus benar. Kita jadi jurnalis harus memberitakan yang benar, yang mendidik. Kita jadi pemimpin, sampaikan informasi itu jangan apa adanya. Kudu dipilah. Ada yang kudu didengar oleh semua rakyat, ada yang kudu didengar oleh rakyat yang terbatas. Karena akal manusia beda-beda cara nangkepnya. Iya aja seperti bapak pejabat-pejabat kan pinter, tinggi ilmunya. Kalau rakyat kecil kayak kita orang kan nggak ngerti. Diinfoin lagi yang mati hari ini nambah, yang terpapar nambah. Waduh, gawat nih. Udah begitu orang jadi panik. Itu merahasia data mereka aja. Jangan sampai diinformasikan. Yang enak-enak sama rakyat mah. Hari ini yang sembuh 1000, besok yang sembuh 500, besok lagi nambah lagi 3000, besok jadi kata yang sakit, oh berarti bisa sembuh, oh bisa sembuh. Jadi imun, yang enak, jangan jujur. Sebab sama kayak gitu orang suami istri, nggak boleh jujur, jujur amat, kudu pandai memilah. Bini kita ini hitam, jangan bilang hitam, bikin kopi, jangan. Enggak bohong sih enggak, tapi bakal ribut, gitu. Neng manis, begitu. Ya Allah, gitu. Udah tahu itu. Jadi yang cakep aja, yang enak gitu. Jadi kalau enak mah di hatinya enak. Ini karena kita orang menuntut ilmu tidak benar. Akibatnya kita jadi ribut, jadi dengki. Ada teman kita masih muda, udah ngimamin, kayak begitu ngimamin, begitu. Tapi dia yang udah tua disuruh ngimamin, ogah dia, nyela mulu. Ini kan nggak benar. Alhamdulillah, ini ada kader nih bagus. Jadi kalau saya meninggal dunia, kampung kita masih ada yang ngimamin. Kan enak di kuping kita juga, dan kita nggak pegal. Jadi dibikin enak hidup, jangan dibikin susah. Ada orang dagang depan rumah kita, waduh saingan gue nih, jangan. Dia mintanya pembelinya bukan nama kita, sama Allah. Dia hamba Allah juga kayak kita, sama aja kita juga mintanya sama Allah. Tidak niat kita dagang ngalang-ngalangin orang, kerja sama aja yang baik. Barangkali di warung kita nggak ada, bisa di warung dia ada. Kalau enggak beli sama kita, berarti memang bukan rezeki kita. Enggak beli sama warung dia, bukan karena kita hebat, karena Allah bagi rezeki sama kita kali. Jadi enak hidup itu. Jangan dibikin pegel. Ini dibikin pegel, hidup pegel mulu. Mau pindah di kampung mana lagi? Gua pindah kampung juga nih, kepada rese-rese ini semuanya. Pindah kampung lagi, ada lagi yang beli motor lagi. Stres lagi kita. Jadi kita kagak hidup. Jadi kita enggak usah jadi orang yang ngirian. Lagi juga kalau yang saya lihat teman-teman ini kan orang kebun kopi. Jangan pengen jadi orang irian. Iya kan? Iya, ini orang kebun kopi aja. Jangan jadi orang irian. Begitu. Iya. Jadi kalau ada yang ngiri sama kita bagaimana? Jangan marah. Alhamdulillah. Masalahnya saya pegel diomongin di belakang. Itu berarti kita ada di depan. Udah enak aja. Ada orang ngerendahin kita, berarti kita udah tinggi. Udah begitu aja. Jangan dibikin susah. Hidup nih. Maka saya sering bertanya kepada teman-teman tuh bagaimana mengolah hati supaya bagus. Jangan kita pegel, gitu aja. Jadi kita hidup nih kayak pelari maraton. Itu yang cakep. Pelari maraton tuh nggak pernah nengok ke belakang. Di belakang bagaimana? Kagak. Dia kagak pikirin yang di otak dia bagaimana sampai ke garis finish.
Apalagi ngiri yang diteribut. Tuh orang kagak jalan-jalan, gue diem aja dah, kagak nyampe-nyampe. Jadi kita kudu fokus sama tujuan kita. Tujuan kita biar deket sama Allah. Kalau lagi wabah bagaimana cara mensikapinya, kalau lagi ini bagaimana. Jadi kita biar tenang hidupnya. Jangan sampai kita menjadi bingung hidup. Diolah aja, duitin lagi dikit, ya udah diatur. Hari ini tempe bacem, minggu malam Senin tempe bacem, Senin tempe oreng, Selasa tempe kari, Rebo tempe yang disemur, Kemis tempe ditepungin. Apa yang penting jadi aja, biar kita tidak ribut begitu. Jadi kita harus pinter mengolah. Lihat orang tua kita dulu, itu mereka itu pandai mengolah hati. Jadi orang tuh nggak stres. Anaknya minta makan roti, mak, kayak tetangga Pak beli roti Belande, katanya roti Belande, tulisannya mak Holland Bakery, begitu kata dia baca. Oh, Holland Bakery, iya. Jangan begini mulu mak, budak mak, budak. Itu mama yang bagus. Baik anakku, mulai besok kamu juga makan roti. Baik, tenang anaknya. Itu namanya bisa mengolah hati. Anaknya tadinya uring-uringan, kagak. Besok pagi gua makan roti. Dia bangun dari tidurnya, ditanya, mak, itu tutup saji, dibuka, loh roti kok kayak petasan ada sumbunya. Ini namanya roti sumbu. Nah, roti sumbu sama-sama roti. Itu roti Belanda, roti kita roti sumbu. Oh, dia girang, yang penting kan roti. Makan singkong tiap hari. Ampailah dia 3 hari makan singkong, mulai uring-uringan. Mak, budak makan singkong mulu, budak. Begitu. Tapi mamanya bisa ngolah hatinya. Baik anakku, mulai besok kita tidak makan singkong. Tenang hati anak. Itu namanya bisa mengolah hati. Tapi besok pagi pulang dari musola, ke kebun lagi, cabut lagi. Gitu. Habis begitu tuh diparut, dipotong, dikukus, kasih. Anaknya nanya, apa ini mak? Gengsot namanya. Anaknya gengsot mak. Iya, apalagi kelapanya dikasih gula pasir, nikmat banget nak, nikmat. Itu hilang tuh pikiran yang ngomong budak hilang. Tenang, makan gengsot sehari nikmat, apalagi pakai gula merah, gula merah dia nikmat. Begitu, ampailah udah 2-3 hari bosan lagi, dia mak, apalagi teriak mulu, budak kalau gengsot mulu, budak. Besok kita tidak makan gengsot. Orang tua yang baik tuh begitu, kagak makan gengsot. Tapi besok habis sholat subuh ke kebun lagi, cabut lagi. Itu begitu, kukus lagi, tumbuk, taruh lagi di meja. Anaknya nanya, sarapan apa mak? Udah nggak gengsot. Dia nanya, ini apa mak? Ini getuk namanya, getuk. Coba. Padahal itu aja tuh. Namanya pintar mengolah. Getuk. Takut besok ngomel lagi, langsung dikasih warna pink kesukaan dia. Begitu, pink warnanya. Ini apa mak? Namanya getuk lindri. Begitu. Jadi ada aja namanya. Padahal bahannya itu aja. Ini namanya ilmu mengolah. Tuh kita harus begitu, mengolah. Harus pintar mengolah. Jadi bagaimana? Begitu. Jadi biar kita tenang mengolah. Begitu. Ini namanya ilmu hati. Penyebabnya kebanyakan yang jadi ribut, hancur, gara-gara mempelajari ilmu niatnya tidak karena Allah. Kalau orang awam biasa jarang, saling tengkar, saling ejekan, saling ini gitu, jadi repot. Gara-gara yang pinternya ngejek pemimpin ini, si awam juga bingung yang bener siapa ini ya, begitu. Jadi yang paling penting kita ngaji ini niatnya benar.
Kata Imam Ghazali, coba Anda pikirin mana yang paling urgen dalam hidup Anda. Apakah lebih penting duduk di majelis taklim yang nenangin hati, benerin hati, ngilangin sifat ujub, riya, dengki, dan apalagi sombong, sehingga hati kita rapih, akhirat kita bagus, hidup tenang? Ataukah kita lebih demen belajar di tempat yang isinya bakal jadi kita ribut mulu, nyalain orang nggak perlu ngaji, orang kagak ngaji juga bisa, tapi ngebenerin diri nih nggak bisa kalau kita kagak ngaji. Kita kudu ngaji biar hati ini lempeng, hati ini lempeng. Karena kalau hati lempeng itu enak, saudara. Oleh karena itu jangan sampai kita mencari ilmu yang bakal menjadi sebab kita jadi sombong, jadi ria, jadi dengki, jadi ujub, bakal kita binasa. Carilah ilmu tasawuf biar kita tenang, enggak bingung ngadepin kayak begini nih, enggak bingung. Begitu kata teman kita, di zaman kayak begini nih disebut PPKM darurat, banyak orang ngasih tip-tip, katanya yang bisa ningkatin imun adalah susu beruang. Akhirnya itu diborong sama orang semuanya, di toko diborong juga tuh, di tokonya dia aja diborong tuh yang imamin kita susu beruang. Padahal kata teman kita yang bisa ningkatin imun itu dompet beruang. Bener nggak? Oh iya itu dia. Jadi apa yang bikin kita jadi nggak puyeng dah hidup begitu. Jadi supaya kita ini jadi tenang, jangan kita buruk sangka jadi ini jadi pegel hidup nih. Ngapa ini ya, udah nggak usah ngapa-ngapa. Yang kita bisa kerjain, kurangin baca-baca status-status yang tidak bermanfaat, yang bakal kita jadi pegel diri, mikirin orang yang orang agak mikirin kita, begitu jadi repot. Kan kalau burung dilepas itu kalau mati tanggung jawab Allah, kita nggak salah. Tapi kalau burung dikurungin itu tanggung jawab kita kalau mati, karena kita disuruh kasih makan, karena kita ngurungin. Kalau orang tuh nggak boleh pergi-pergi, kasih makan, jadi nggak pegel. Kalau ada makan kan enak lah. Kalau dikurungin dia warung tutup, keluar nggak bisa, terus bagaimana lah, dia perut perih, ini bisa mengkelap, ngambil barang orang, segala macam, kasihan gitu. Coba diajak ngomong warga, ente nggak usah pergi, sehari saya bagi duit 2 juta. Saya kira nurut. Orang kebun kopi nurut nggak kira-kira? Tuh nurut tuh, coba saya tahu. Kayak begitu. Enak kalau begitu tuh. Jadi ya baik Pak, siap, begitu. Cuman masalahnya siapa pemimpin yang kayak begitu? Tuh yang kita bingung. Belum ada tuh yang kayak begitu. Jadi enak orang untuk kasih makan, kasih ini. Jadi tenang. Udah tahu kita orang mau ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit berarti ada penyakit. Penyakit itu bahasa kedokteran namanya virus. Dicek, iya ada virus lah. Emang dia mau berobat ke rumah sakit itu udah ketahuan. Begitu mau ke rumah sakit karena badannya ada virus, dicek, ini ada virus. Iya emang ada virus, makanya saya datang nih berobat. Nggak usah pakai gitu, itu ditakut-takutin. Jangan, kasihan. Bilang aja, oh bisa sembuh bang, ya Allah model kayak begini banyak yang bisa sembuh. Jadi biar bisa tenang. Jangan, aduh kayak abang gini mau kudu cuci ginjal, cuci darah, ini, waduh, dia udah bingung aja dia. Jadi stres. Kita tuh yang enak-enak ngomong, tuh yang enak
enak. Jadi biar jangan dipuyang-puyangin, dibikin enak saja hidup tuh. Maka saudara, pentinglah kata Imam Ghazali kita belajar ilmu akhlak tasawuf. Pelan-pelan kita hilangin sombong. Apa yang mau disombongin oleh kita? Yang kita gondol di perut kita tinja, yang kita buang sehari 2 kali tinja kotoran, keringat kita kotoran, darah kita kotor, yang keluar dari mata kita kalau bangun tidur kotoran, yang keluar dari hidung kotoran, yang air mata dari kuping, apa tuh namanya tuh? Kotoran tuh, kotoran. Iya, jadi semuanya kotor. Terus apa yang kita mau sombongin? Nggak ada. Ada di kampung kita jagoan paling hebatnya. Nggak percaya saya. Tandanya ama sakit gigi, nangis. Nangis. Jadi sama aja manusia mah. Sama aja. Manusia mah sama. Begitu sama. Begitu. Jadi sehingga biar enggak jadi bingung sama masyarakat. Bingung. Kadang dokter ini ngomong begini, dokter ini ngomong gini, ini yang benar yang mana ini? Kan begitu, kan kita kan cuma nonton doang, dokter bukan ya kan? Jadi bingung juga di kita. Maka saudara, penting sekali kita belajar ilmu yang membuang akhlak-akhlak buruk yang ada di dalam hati. Ini perlu biar hidup kita tenang. Jadi jangan ribut. Itu mada aja. Bini datang, bang mau ke dokter dulu depan. Mau ngapain ke klinik depan? Kamu sakit apa? Ini mata. Emang apa? Setiap lihat dompet lu orang lihat apa-apa. Saya ngeri, takut kabur doang. Mata saya nih, kok kenapa nggak lihat apa-apa mulu ini? Begitu. Lu mau menghina, jangan. Doain aja biar lakimu bisa dapat kerja, sehat. Udah pelan-pelan kita insya Allah dapat rezeki. Ada. Jangan dibikin susah. Anak lu nih pengen makan daging sapi, lu beli Royco aja, Royco daging sapi. Bilang 10.000 mau dibungkus. Udah enak. Yang penting rasa. Begitu, ras. Jadi biar kita nggak ribut. Dibikin enak aja. Karena kalau dibikin ribut, apa aja jadi puyeng. Begitu. Wa'lam, kata Imam Ghazali, coba kita renungi. Akhlak buruk, ria, sombong, ujub, dengki. Ini semua adalah sumber virus terbesar dari seluruh virus-virus yang Allah ciptakan. Virus hati ini yang kudu diobati. Virus hati. Kenapa? Kalau virus dunia berujung kita mati, matinya mati syahid, di akhiratnya masuk surga duluan. Virus dunia. Tapi virus akhirat enggak bisa masuk surga. Kalau ampe di hati kita ada sombong, ada ini, walaupun ibadah kita banyak. Wong Imam Ghazali ini bilang dalam kitab menengah dari ini, namanya Minhajul Abidin. Andai ada orang sholat tahajud 300 rakaat tiap malam, hebat nggak tuh? Tiap malam nggak putus selama 15 tahun, hebat nggak? Hebat. Ada nggak di kampung kita? Mungkin ada kali, jangan disamain orang sama kita kali ya. Namanya orang kan beda-beda kali ya. Jangan orang kayak kita. Mungkin ada 300 rakaat, 15 tahun tidak pernah putus. Tapi sehari sesudah 15 tahun itu dia dengki sama tetangganya. Tuh ganjaran ibadah yang 15 tahun tahajud tuh habis, bes. Nggak ada barang bikin. Kalau kita dengki, atu aja nggak ada. Tahajud 15 tahun tuh sedikit aja setetes kagak ada.
untung gua nggak tahajud, tambah tekor. Ini yang tahajud aja duitnya banyak habis, apalagi kita yang kagak ada tahajudnya kalau dengki. Begitu jangan, untung gua kagak, iya tambah parah. Bandingannya biar bisa dimengerti, ini omongan Imam Ghazali ini biar kita bisa mentalaah lebih enak. Ada orang di kebun kopi pengen punya rumah, dia zikir luar biasa, wiridan apa aja dijalanin, kadang ziarah, bisa ke Cirebon, bisa kemana aja ziarah, pengen punya rumah, dia nabung sehari 20.000. Setelah dia 15 tahun, alhamdulillah kumpul duit, dibuka di celengan 600 juta, 15 tahun, alhamdulillah bangun rumah, jadilah tuh rumah bagus dengan 600 juta. Selamatan malam maghrib tuh selamatan, ngundang para tetangga, syukur. Habis selamatan dia tidur, kebakar rumahnya, habis semuanya. Tuh nabung dia yang 15 tahun tuh sia-sia. Kayak begitu tuh dengki tuh, begitu gambarannya. Jadi kita nggak usah kita dengki, ngiri nggak usah. Cuman bagaimana ya, saya berasa ada teman saya ngiri, entenganan. Kalau nggak lurus, biar dia ngiri sendiri. Begitu. Kalau ente ngikut namanya konvoy. Nggak usah, biar dia ngiri sendiri. Jangan, biasa aja hidup kita. Jangan orang ngiri kita ikut. Jangan, kita nganan kalau nggak lurus. Jadi tenang, biar enak hati kita hidup. Capek saudara, capek kita. Ini virus penyebabnya apa? Satu, kata Imam Ghazali, hubbud dunya. Hubbud dunya itu apa sih? Artinya dunia mulu yang diobrolin. Tema obrolan di gardu dunia, kadang dunia orang yang diobrolin. Dia ngobrol sama temennya di gardu, judulnya sekongres, kongko ora beres. Kongres, duduk di gardu ngobrol, temennya bilang alhamdulillah saya kebeli HP baru, alhamdulillah. Kata kita, HP apaan? Cross, iya HP Cina. Temen gue nih ya, iPhone. Temen gue, lu punya apa? Begitu, jangan menghina, ikut girang aja. Alhamdulillah bagus, yang penting HP baru, cakep. Begitu. Jadi kita tuh orang bahagia, ikut bahagia. Pokoknya ada temen nih, apa kayak dia punya anak kayak, kita tahu, saya turut bahagia. Dia sedih, saya turut berduka. Itu aja, nih ngobatin biar kita tidak dengki. Walaupun hati kita nggak nerima, nggak apa-apa. Nanti hati kita lama-lama bisa lempeng kayak Ali. Ikut girang aja sama orang, ikut senang aja, begitu. Ikut senang. Ada temannya kebeli motor, padahal juga korupsi. Di zaman kayak begini, baru duit halal, duit haram aja susah. Kan kita gak tahu tuh orang duit dari mana dia. Kita kan gak tahu. Udah sih yang enak-enak aja. Jangan yang nggak enak. Yang enak aja. Itu begitu. Hubbud dunia tuh obrolannya, temanya dunia mulu yang domongin. Dunia. Rugi kita kalau yang ngomongin dunia mulu, capek sudah. Sebab dunia tuh kayak air laut. Makin diomongin makin haus. Akhirnya kita menyalahkan diri kita. Kita bergaul sama orang kaya, bukan kita ke bawah dermawannya, ke bawah sombongnya. Jangan. Kita harus pandai memilah dan memilih supaya bagus hidup ini, biar nggak pegel. Hubbud dunia. Hubbud dunia tuh bahasa kita orangnya apa sih?
hidup berdasarkan kemauan, itu hubbud dunia. Hidup berdasarkan kemauan. Mestinya hidup itu berdasarkan kemampuan. Beda tipis. Kemauan sama kemampuan beda tipis. Hidup ini harus mengukur kemampuan. Bini kita kebeli kulkas 2 pintu merek SAP lagi, tuh bini tetangga kita beli motor lagi PCX putih. Kita ndak usah kayak begitu, ngukur diri. Jangan pakai baju di badan orang lain, nggak muat, capek, kegedean, kekecilan. Pakailah kita baju di badan sendiri, pasti pas. Ngukurnya itu begitu. Lakinya tetangga kita direktur, laki kita kondektur. Emang si ujungnya sama, tur, kan depannya beda. Jadi kita jangan ngiri kayak dia. Tolong ngobrolnya sesama kondektur, nanti bakal alhamdulillah masih mendingan gue. Begitu, masih enakan dibanding. Jadi kita muncul syukur. Hidup tuh begitu, jadi tenang. Jadi hidup kita ini biar bahagia. Kalau enggak stres mulu, hidup kita capek kita. Sedang yang membuat kita bahagia bukan orang lain, diri kita mensikapi hidup itu bahagia. Enggak orang lain, enggak. Diri kita. Jangan kita memikirkan omongan orang, enggak ada ujungnya. Kita selama kita ada di rel kebenaran, di ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngikuti salafus soleh, jalanin aja. Nggak usah begini begitu. Orang salah mulu. Saudara beli motor warna merah, PDI begitu, salah mulu. Ganti lagi nih dicelak, gua ganti juga kuning. Nih kuning tinjak nih, ya Allah, salah aja. Mau bagaimana juga salah mulu. Orang, maka kita jangan. Bila ada orang yang buruk nih datang ke rumah kita, dia nyeritain yang buruk, dia udah tuntas. Kalau dipotong dia marah, biarin, tuntasin. Sudah, si Anu kayak begitu, iya bang, baik. Kalau menurut saya dia bukan iblis, dia manusia temanmu itu. Kalau iblis salah semua, kalau manusia mesti ada benernya. Tolong dong ceritain yang baiknya gantian. Itu kan yang buruknya tuh, saya nggak yakin dia kayak iblis. Mesti dia ada baiknya. Apa kayak baiknya? Begitu. Semuanya dia bukan malaikat yang baik terus. Manusia ada yang baik, ada yang buruk. Maka tolong juga ceritain nama saya biar saya nggak rusak. Ceritain yang baiknya. Nah, begitu. Sering kita kalau yang buruk mau lebih cepat nempel. Kalau yang baik susah. Tandanya kita nggak bisa tidur berhari-hari gara-gara diomongin jelek sama orang. Mikirin aja si Anu, miring kanan. Padahal gue udah baik kayak apa ya, waktu gue babanya jadi RT, gue cariin tuh kontrakan buat dia, tapi dia sama gue begitu, miring kiri lagi. Padahal gue nih baiknya kayak apa, miring kanan. Tuh yang kita pikirin malamnya ngorok, bener nggak? Ngorok, tidur pules. Jadi kalau mau jujur, kita nggak bisa tidur nih, ulah dia, ulah sendiri. Jangan dikerjain. Biar tenang, sehat hidup kita. Biar jangan dibikin puyeng. Biar jangan dibikin puyeng. Tenang aja. Masalahnya rumah saya nih kecil, kata orang-orang RSSS. Ente jangan ikutin teman ente, rumah sangat sempit sekali, selonjor susah. Itu karena Anda salah. Coba dong ikut teman kita. RSSS itu enak. Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, ke sumur dekat, kasur dekat, meja makan
deket ruang tamu, deket, bangunin laki aja dari dapur pakai kaki, bang, nyampe. Saking apanya? Strategis. Udah begitu aja. Sama. Biar kata kita tinggalnya di Bintaro, kebun kopi, sama Bintaro Permai, sama kok. Malamnya merem-merem juga. Kira-kira yang kaya-kaya tinggal di komplek sektor 1, kira-kira kalau malam melotot tidurnya merem. Ya Allah, merem. Untuk merem aja dia susah. Beneran. Kudu pakai AC. Kalau nggak pakai AC dia nggak bisa tidur. Ya Allah, kita tidur di ubin aja ngorok, ngiler lagi 2 ember. Itu di ubin kan enak. Nggak perlu buang duit nambah listrik lagi, jadi nggak puyeng-puyeng amat. Udah dinikmati aja, jangan sampai dibikin bingung. Begitu, nggak usah dibikin bingung. Enak begitu, dibikin enak aja. Jadi biar enak hati tuh. Hubbud dunia tuh begitu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dalam hadis Imam Baihaqi, kata Nabi, amat sangat cinta dunia itu pangkal segala kejahatan. Orang ribut, bacok-bacokan dunia, orang saling fitnah menfitnah, temanya tidak lebih dunia. Temanya dunia. Itu yang ribut. Dunia tuh paling banter. Kalau kita jadi jabatan kayak Fir'aun, 400 tahun mati juga ujungnya, nggak dibawa juga dunianya dia. Harta sebanyak kayak Korun, tetap belum pernah saya lihat di Bintaro ada orang mati kain kafannya dikasih kantong kayak begini nih. Ada nggak? Jadi ente nggak usah pusing corona begini, biasa aja. Lagi juga yang dipusing gak dibawa, begitu, biasa aja. Mana kita puyeng, sampai ada manusia yang sampai nyolong, korupsi segala macam. Itu buat bininya. Mana pas kita meninggal, bini kita kawin, yang dulu sama musuh kita lagi. Apa nggak pegel tuh? Jadi dibikin nikmat aja, jangan dibikin puyeng, nikmat aja. Udah syukuri yang ada. Enak kok kalau disyukuri yang ada. Dikeluhin kayak apa juga. Toh jujur, kita sekolah kagak anak, nggak nganterin sekolah kan bensinnya utuh. Tapi kan buat kuota, tapi kebeli juga. Sampai sekarang sama si anak kita. Bagus. Kalau sampai nih Covid ini sampai lebaran tahun depan, maka saudara dipanggil Bang Toyib. 3 lebaran kagak pulang. Siapa yang 3 lebaran kagak yang pulang-pulang? Iya Bang Toyib. Kalau ambil lebaran 3, itu begitu saudara. Cuman yang bingung anak kita yang sekolah. Lah sekolah kagak, kalau sampai 3 tahun, wassalam, dapat ijazah SMP. Sekolah kagak, dia pengen reunian online aja. Teman kagak tahu siapa temennya. Dapat ijazah, bingung nggak? Itulah zaman akhir, ngalamin itu. Ya udah begitu aja. Jadi nikmat aja dah. Jadi ribet. Nah, kita orang ini jangan hubbud dunya. Inna raji'un. Baik, nanti habis takdim. Ya, selesai dulu. Tapi saudara, nih mohon maaf, yang jelek bukan duit. Jangan sampai salah kita memandang hubbud dunya. Nih Imam Ghazali benerin kita. Dunia itu bukan jelek pada sifatnya, tapi pada cara mensikapinya. Sebab apa? Nabi juga puji nih. Kata Nabi, ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baik dunia bila di tangan orang benar. Tuh dunia dipuji sama Nabi. Jadi yang jelek bukan dunianya, cara mensikapinya. Jadi hidup ini saudara bukan saingan.
Dunia bukan saingan, bukan pertandingan yang kita kudu menang, kudu kalah. Bukan itu. Kita bukan mencari menang, bukan mencari kalah. Tapi dunia ini adalah hidup latihan untuk meningkatkan kualitas kita dari yang rendah menjadi yang tinggi. Itu dunia. Jadi kita nggak perlu saingan dengan tetangga, nggak perlu saingan dengan tetangga depan, tangga kiri, tangga belakang, tapi sainganlah dengan diri sendiri. Tahun lalu kita umur sekian, bisa begini, tahun ini kita kudu sekian. Begitulah kita. Nggak mikirin orang, nggak mikirin ini. Ini yang jadi tenang. Berperanglah dengan diri sendiri, jangan dengan orang lain. Capek kalau berperang untuk orang lain. Diri sendiri. Karena kalau kita saingan sama orang sebagai pertandingan, kita sama dia menang, ntar kalah, capek lagi. Capek lagi. Makanya suka disebut Ferrari nggak bisa ngelawan Avanza. Biar dikata mobil Avanza itu mobil sejuta umat, tapi luar biasa, berani balapan di tol. Kagak bisa, capek Ferrari. Balap lagi Avanza, depan ada lagi. Oi, ngalahin gue. Kenceng lagi, ada lagi depan. Itu namanya capek dia. Ini kayak kandang kancil sama keong ini. Capek dia. Maka kita lomba tuh sama diri sendiri. Saudara, silakan nyari duit sebanyak-banyaknya. Enggak dilarang oleh agama. Tapi contoh Nabi Sulaiman. Duit banyak bermanfaat untuk orang banyak. Saudara, duit banyak jangan kayak Korun. Duit banyak merugikan diri, merugikan orang banyak. Mana merugikan orang banyaknya? Duitnya mendem, sampai ada orang di Bintaro ngegali tanah, mau ngapain? Nyari harta karun. Emang nggak kebun-kebun kopi karun? Sampai nyari, bikin bingung orang. Ambil batu tulis, nyari apa? Harta karun. Emang karun ke Bogor? Jadi ini bikin bingung sama orang. Maka kita orang dunia, saudara, berupaya dunia. Karena itu saya mau tanya teman yang ngaji ini semua, saya mau tanya, tapi jawaban yang jujur, pengen kaya nggak yang ngaji ini? Pengen. Saya mau tanya, udah kaya belum? Belum. Nah, bagus, ini jujur kan? Saya mau tanya, terakhir nih pertanyaan, saudara takut miskin nggak? Tuh yang saya bingung. Itu yang saya bingung. Yang takut miskin mau orang kaya. Orang kaya tuh takut. Lah tadi belum kaya. Kok belum kaya takut miskin? Saya kagak ngerti saya. Takut miskin enggak? Enggak, emang udah biasa. Begitu jawaban yang benernya. Kalau kita takut, saya takut banget miskin, berarti orang kaya. Tapi pura-pura susah, jangan. Jadi kita tuh biasa aja dalam hidup, biasa aja. Masalahnya nih HP nih nggak bunyi, bikin aja dibunyi nit-nit per sekian menit kayak alarm tuh. Ini telepon mulu, iya nih banyak orang nih suruh datang ke rumahnya, dia mau bayar utang, udah gitu aja. Padahal mau bunyi sendiri doang, dari tadi orang ada pulsanya. Udah tenang aja, dibikin enak aja kita hidup. Maka kata Imam Ghazali, siapa orang yang mencari dunia, jujur niatannya hanya kebutuhan, nggak bakalan stres, nggak bakalan stres. Tapi siapa mencari dunia niatannya untuk saingan, pertandingan, perlombaan, bakal stres dia. Padahal dunia nggak ada. Ibadah nggak keburu 5 waktu, padahal segitu-gitu aja. Kalau orang kaya, saudara, orang kaya nih nggak sholat, mohon maaf, kalau kata saya mending. Kalaupun dia masuk neraka, ada orang kaya raya nggak sholat, mati masuk neraka, masih mending, masih cakep loh. Masuk neraka kok cakep? Iya, dia udah pernah ngalamin seneng di dunia. Walaupun di akhiratnya sengsara. Lah kita di dunia sengsara, lalu di akhirat mau ikut sengsara, rugi.
Bila orang kaya yang diomongin, saya kebeli mobil lagi, saya kebeli motor lagi, saya kebeli kontrakan lagi, maka kita harus dongeng juga sama dia. Saya alhamdulillah kemarin sejud, sekarang 2 jud sehari. Kemarin seain, sekarang 2 ain. Boleh, biar berimbang berceritanya, supaya kita jangan ke bawah niatnya. Akhirnya, waduh, dia kebeli motor lagi. Tuhan, ini payah banget, masih kurang ngopet. Tuh nyalain Allah aja. Biar jangan begitu. Jadi biar kita bisa ngolah diri kita, supaya kita tenang. Kalau enggak bahaya, saudara. Bahaya. Supaya kita tenang. Dunia kalau niatnya buat kita saingan, kemauan, celaka kita. Karena nggak ada habisnya dunia. Nggak ada habisnya, saudara. Saya ambil contoh. Lihat anak muda. Waktu itu punya sepeda. Dia ngaji rajin. Sulaiman nih, kagak. Itu menyinggung aja itu emang. Orangnya udah begitu aja. Jadi saya mau nerusinnya kagak jadi nih cerita. Kalau kagak ke situ tuh saya. Ini ada orang anak muda punya sepeda. Dia rajin ngaji. Ya Allah, kalau saya punya motor, ya Allah, ngaji ini enak ya Allah. Kalau ada motor, biar kata legenda 2, legenda. Yang penting ada motor, enak ngaji itu ya Allah. Enggak telat kayak begini, enggak cari tumpangan, enggak cari ini jadi susah. Kalau ada motor enak ya Rob. Belilah hambamu motor ya Rob. Nangis-nangis malam untuk ngaji ya Rob. Udah punya motor mah, ya Allah, main ke sektor 7 lagi, sektor 7 ngaji ora. Ya Allah, ya Allah. Itu begitu, saudara. Udah punya motor nih, kebeli legenda 2. Dia bilang, ya Rob, motor gua jelek. Kemarin katanya legenda 2 nggak apa-apa. Allah kasih, protes lagi. Itulah salah aja. Salah aja manusia. Ini sifat kita sebagai manusia. Karena itu kata Imam Ghazali, bidayatul hidayah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka mengajak, mari kita mengolah hati kita supaya kita benar-benar lurus, pelan-pelan, hidup enak. Contohlah penggembala kambing, cakep akhlaknya. Penggembala kambing cakep begitu. Contohlah pemancing. Saya orang mancing tuh demen banget. Maka saya tahu Teluk Naga lah, Rawa Cipondo, sampai lah Perigi Lama, saya tahu itu. Saya tahu danau aja, saya tahu danau. Itu begitu. Dulu saya Rawa Papan, sekarang udah nggak ada. Itu begitu. Tahu, saya demen karena akhlak orang mancing tuh baik. Bagus. 1, dia sabar. 2, duduk bersampingan sama temennya dapat ikan, dia nggak ngomel sama Allah. Ini kurang ngajar juga ikan, gua dari tadi di sini, masa yang dimakan punya dia? Emang dasar dia nih kejanjian ngerjain gua nih, dia nih pakai dukun lagi biar gua kagak dapet. Kagak ada. Hebat lu bisa dapet. Amalan mancingnya apa? Begitu. Pakai apa? Begitu. Doa apa? Tuh namanya ikut bergembira. Itu cakep akhlak tuh. Kayak begitu tuh. Ada orang kebeli motor, ini cakep nih. Amalannya apa? Bisa kebeli motor, biasa juga kebeli. Tuh bagus. Jangan lu kredit ya, kan kenceng banget. Begitu. Kan kalau dibalikin sama dia, daripada lu kredit juga gak mampu, kan jadi ribut lagi sama kita. Kan jadi pegel. Kita tuh yang enak-enak aja. Yang enak aja. Penggembala kambing tuh cakep. Sebelum sholat dohor, qobliyah dohor 4 rakaat. Terus sholat dohor 4. Terus ba'diyah dohor 4. Coba kita renungin dia. Kira-kira dia sampai qobliyah dohor sampai 4, ba'diyah 4, pengen dipuji sama kambing nggak? Enggak. Dia yakin kambing nggak punya surga, nggak punya neraka. Maka nggak penting dipuji dia karena Allah. Maka kita sholat, kita sedekah, kita nggak mengharap pujian orang, kita tidak celaan orang, kita kagak pikirin karena kita pengennya sama Allah.
Ini yang paling penting. Dan Bidayatul Hidayah hadir di tengah-tengah kita, mendidik kita bagaimana pandai mengolah pola pikir kita. Biar kitanya tenang, jangan pegel. Kalau dipegelin saudara, tiap hari pegel. Dan diceritakan dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, waktu bumi dicipta oleh Allah, waktu bumi ini dicipta, 40 tahun Allah kirim hujan pusing dan stres. 40 tahun, siang malam, hujan cairan. Tapi isi cairan ini bukan rahmat, tapi stres, puyeng, mumet. 40 tahun. Sesudah itu, kata Nabi, Allah kirim lagi setahun berikutnya, ke setahun 41, hujan kesenangan. Hujan kesenangan, kebahagiaan. Jadi hujan susah berapa tahun? Hujan senang setahun. Jadi banyakan mana? Susah. Jangan heran di dunia ini begitu. Waktu dia belum punya bini, kalau punya bini mah enak nih, enak. Baru punya bini puyeng lagi. Begitu, puyeng. Lalu ada obatnya di hati. Kalau punya anak enak nih, istrinya hamil girang, pas mau lahir bingung lagi. Ini bagaimana ini ya? BPKB siapa ini yang kudu saya sekolahin? Begitu. BPKB mana sesar lagi? Aduh, tuh puyeng lagi anaknya. Jadi puyeng mulu hidup. Jadi kita ini jangan dibikin puyeng, dibikin enak. Pegel, saudara. Pegel. Kalau kita punya anak nih, berisik mulu, nangis rewel, obati hati kita. Lihat orang yang nikah puluhan tahun nggak punya anak, dia nangis. Alhamdulillah kita punya anak. Inilah buahnya, tandanya dia rewel. Udah gitu aja. Jadi kita nggak pegel. Ya anaknya rewel banget nih, begitu. Anak siapa? Kata anaknya. Kan babanya lu, kata anak kita. Siapa lagi? Kan jadi ribet lagi, begitu. Begitu. Ini yang bikin pegel. Dibikin enak aja kayak begini. Dibikin enak, begitu. Ibu-ibu aja waktu ditanya sama anaknya, sekolah SD kagak, baru SMP baru kuliah, anaknya kuliah sarjana. Yang SMA masih mendingan ngerti, yang SMP lumayan, yang SD kagak ngerti. Mak, nih ada ulangan dari bu guru. Astagfirullah, ulangan lagi. Udah puyeng mikirin masak gitu, mana tempe lagi mahal kacang kedelainya. Gue puyeng, ini ulangan apalagi IPA lagi, jangan puyeng aja. Apaan? Suruh menyebutkan benda padat yang bisa dicairin. BPKB. Kok begitu? Ibu waktu pasar malam Senin, malam Minggu tuh, waktu di pasar malam Minggu di atas jembatan baca ada tulisan BPKB sejam cair. Kan bisa dicairin berarti. Gitu. Begitu. Jadi cakep jawabannya. Yang namanya SD kagak lulus suruh jawab soal. Kan bikin puyeng. Anaknya nanya lagi, bukan satu mak, tiga lagi ya. Surat tanah. Ibu baca juga surat tanah sejam cair bisa. Tuh. Jadi hidup ini jangan dibikin puyeng, gitu, dibikin bahagia. Hidup ini caranya mengolah hati, dibikin enak aja. Jangan dibikin stres, jangan. Wabah begini dibikin enak. Teman-teman kami yang di pasar kenapa tidak terkena paparan virus? Karena dia dibikin tenang, hatinya enggak gusar. Kenapa teman-teman sebagainya ada yang kena gusar hatinya, pikirannya banyak negatif? Maka waktu di swab positif, maka berpikiranmu yang positif. Jadi waktu di swab begitu, yang enak aja pikiran ini, jangan dibikin pegel, gitu, dibikin enak aja. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang bersih, yang bagus, rezeki kita luas untuk bakalan ibadah kepada Allah. Semua teman-teman ini diberi solusi terbaik dari problem yang menimpa sampai beres sampai akar-akarnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.